Malam hari ini, dalam kabar baik, kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu berbicara tentang mengasihi dan mengampuni. Sama-sama katakan dengan saya, mengasihi dan mengampuni. Sekali lagi, ada 1.300 jemaat Tuhan yang sudah mengikuti kabar baik di malam hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, mengasihi dan mengampuni. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, mulai dari ayat ke-44 hingga ayatnya yang ke-47. Injil Matius pasalnya yang kelima, mulai dari ayat yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-47 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Terkadang saya memakai terjemahan Indonesia Modern Bible, terkadang saya juga memakai terjemahan baru dan terjemahan-terjemahan lainnya untuk mencari pendekatan kata yang mendekati terjemahan aslinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan. Dikatakan demikian ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus nih ya, kepada murid-muridnya, kasihilah musuh-musuhmu. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kasihilah musuh-musuhmu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci maki dan menganiaya kamu, supaya kamu dapat menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, upah apakah yang akan kamu peroleh? Bukankah para pemukut cukai pun berbuat hal yang sama? Dan jika kamu memberi salam saudara-saudaramu saja, apakah kelebihan perbuatanmu itu? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Nah, salah satu ciri anak Tuhan adalah hidup dalam kasih dan mengampuni. Sama-sama katakan dengan saya, salah satu ciri anak Tuhan. Yuk, semua sama-sama katakan dengan saya, salah satu ciri anak Tuhan, salah satu ciri anak kesayangan Yesus adalah hidup di dalam kasih dan hidup di dalam pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bicara tentang mengasihi dan mengampuni adalah hal yang tidak mudah. Sama-sama katakan dengan saya, dalam mengasihi dan mengampuni adalah hal yang tidak mudah, seperti membalikan kedua telapak tangan kita. Tidaklah mudah seperti apa yang saya sampaikan seperti ini. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, meskipun mengasihi dan mengampuni adalah hal yang tidak mudah, tetapi bisa untuk kita lakukan. Sama-sama katakan dengan saya bisa melakukannya. Sama-sama katakan dengan saya bisa melakukannya. Amin. Meskipun mengasihi dan mengampuni itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan, tetapi kita bisa melakukannya. Amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa mengampuni? Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi? Karena Yesus berkata dengan jelas di ayat yang ke-44, kalau saudara perhatikan bersama dalam pesan kabar baik malam hari ini, dia berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, yang pertama catat baik, kasihilah musuh-musuhmu. Tuh, dengar baik saudara. Kalau hari-hari ini hidup kita dimusuhi banyak orang. Kalau hari-hari ini bisnis kita dimusuhi banyak orang. Kalau hari-hari ini rumah tangga kita dimusuhi oleh tetangga-tetangga kita.
Kalau hari-hari ini bisnis kita, pekerjaan kita, dagangan kita, usaha kita dimusuhi banyak orang. Kalau hari-hari ini pelayanan kita dimusuhi oleh banyak orang, meskipun yang memusuhi kita itu juga orang-orang pelayanan, meskipun yang memusuhi kita itu adalah orang-orang yang menggunakan kalung salib, meskipun yang memusuhi kita adalah orang-orang yang rajin pergi ke gereja. Saudara, Yesus berkata, kasihilah mereka. Sama-sama katakan dengan saya, kasihi. Tetap saya harus mengasihi. Saya ngerti betul ketika saudara mendengarkan pesan ini, mendengarkan kabar baik ini, saya yakin betul hati nurani saudara pasti akan berontak. Hati nurani kita pasti akan gak terima. Pak Pendeta, Pastor Verona itu ngomong enak aja, mengasihi. Loh, bukan saya yang ngomong. Saya hanya meneruskan apa yang Yesus sudah ucapkan kepada murid-muridnya. Dan firman ini tercatat juga disampaikan untuk saya dan saudara. Jadi bukan saya yang ngomong, tapi ini firman yang saya hanya sampaikan kembali buat hidup saya juga dan hidup saudara juga malam hari ini. Dia berkata, kasihilah musuh-musuhmu yang pertama. Yang kedua, berkatilah mereka yang mengutuki kamu. Seringkali saudara, yang mengutuki dan menyumpahi hidup kita itu bukan hanya orang-orang yang gak kenal Tuhan. Seringkali orang yang mengutuki dan menyumpahi kita itu bukan orang-orang yang tidak ada Yesus di dalam hidupnya. Justru seringkali orang-orang yang mengutuki kita adalah orang-orang yang terdekat dengan hidup kita, mungkin saudara kita, mungkin family kita, bahkan mungkin orang tua kita sendiri yang sering ngutukin hidup kita, ngutukin anak-anaknya. Kalau kamu gak nurut sama papa, kalau kamu gak nurut sama mama, biar kamu jadi perawan tua selamanya, biar kamu gak berhasil sekolahnya, biar kamu gagal hidupnya, biar kamu limpahi musibah, biar hidup kamu terus gagal dan hidup dalam kehancuran. Loh, banyak hari-hari ini orang tua yang senang mengutuki anak-anaknya, yang senang memarahi anak-anaknya, yang senang memaki-maki anaknya. Bahkan maafkan saya, ada banyak juga para duta-duta Kristus, para anak-anak Tuhan yang senang saling mengutuki satu dengan yang lainnya apabila ketika mungkin dia sudah tidak berjemaat atau tidak bergereja di gereja yang dia layani atau berjemaat di tempat yang dimana dia berjemaat, pada akhirnya dia harus pindah satu dengan karena satu alasan satu dan lainnya, sehingga mereka saling mengutuki biar hancur pelayanannya, biar hancur karirnya, biar hancur masa depannya. Loh, banyak dari anak-anak Tuhan juga hidup di dalam kutuk, hidup di dalam mengutuki. Tetapi kabar baiknya adalah lewat kabar baik ini, pesan kabar baik ini, orang boleh ngutukin kita, orang tua boleh sumpahin kita, tetapi ujung-ujungnya hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh janji-janji Tuhan. Bukan berarti kita melawan orang tua kita. Bukan berarti kita melawan pendeta. Bukan berarti kita melawan gembala-gembala kita. Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika kita dimaki, ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, bahkan oleh orang-orang di sekitar kita, mungkin sama kokoh kita, mungkin sama cici kita, mungkin sama adik kita, mungkin dengan saudara sepupu kita, dengan orang-orang kita. Ya, dia kan gak kawin-kawin karena hidupnya sial. Dia kan gak nikah-nikah karena dia kan perempuan yang mandul. Dia kan anak bohwat, anak bawa sial gitu. Ini kan orang tua kita ini, aduh bawa sial aja, lebih baik kita buang aja dia ke panti jompo. Aduh, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup ini semakin hari semakin keras. Tetapi jangan fokus dengan masalah, jangan fokus dengan tantangan, tetapi mari kita mulai fokus dengan kebaikan Tuhan. Kita mulai fokus dengan anugerah Tuhan. Yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan bahwa meskipun orang ingin melihat kita jatuh, meskipun orang menjati hidup kita, meskipun orang menyumpahi hidup kita, biar hancur bisnisnya, biar hancur pelayanannya, biar hancur usahanya, biar rugi, biar bangkrut, gak apa-apa saudara. Orang mengutukin kita,
orang mau maki-maki kita, orang mau rendahin kita, selama hati kita terus memandang Kristus, selama hati kita tidak dipenuhi dengan benci, selama hati kita dipenuhi dengan kasih, maka setiap kutukan, setiap makian, setiap sumpah serapah, itu tidak akan menimpa hidup saudara dan hidup saya. Karena darah Yesus telah melindungi saya. Maafkan saya, meskipun itu keluar dari mulut orang tua kita sendiri, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang tua. Seringkali mohon maaf, ada banyak orang tua mulutnya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Justru sebaliknya, mulutnya dipakai untuk hal-hal buruk, mengutuki anak, mengutuki cucu. Dasar kamu anak tolol, dasar kamu anak bodoh, dasar menantu tidak berguna, dasar anak bawa sial. Nah, para orang tua, om dan tante yang saya hormati, yang saya kasihi lewat kabar baik ini, jangan mau mulut kita disetir oleh setan, jangan mau mulut kita disetir oleh roh jahat, sehingga lidah kita dipakai untuk mengutuki anak-anak kita. Ingat, kita ditebus oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Istri-istri juga jangan pakai mulut kita untuk mengutuki suami, biar hancur usaha papa, biar bisnis papa bangkrut. Jangan, nanti yang rugi kita sendiri. Sebaliknya juga para orang tua jangan kutuki anak-anak, dan anak-anak juga jangan kutuki diri sendiri. Dan juga anak-anak kesayangan Tuhan, jangan kutuki dan jangan maki diri kita sendiri. Aduh, saya ini udah gagal, saya ini sial, saya nggak mampu, saya begini. Stop. Ingat, kita anak kesayangan Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita dicintai Tuhan, kita disayangi Tuhan, kita dicintai Tuhan, kita dikasihi Tuhan sampai mati, saudara. Jadi hidup kita tidak lagi tergantung apa kata orang. Hidup kita tergantung apa kata firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak menghormati orang di sekitar kita. Kita tetap menghormati mereka. Tapi kita tidak mengimani perkataan-perkataan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus juga berkata, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci maki dan menganiaya kamu. Bagaimana ini semua bisa saya lakukan, Pastor? Hidup saya sudah direndahkan, hidup saya sudah dikutuki, hidup saya dimusuhi, bahkan hidup saya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Saya sakit sekali, saya dendam sekali, saya benci sekali. Saya mengalami itu, saudara. Saya mengalami ditolak oleh keluarga, saya mengalami direndahkan oleh keluarga, saya tidak dianggap sama keluarga saya bertahun-tahun. Saya dihina, saya direndahkan, saya dibilang anak gak punya masa depan lah, saya dibilang anak yang cuma nyusahin orang tua lah, dan lain sebagainya. Tetapi lihat apa hasilnya. Di tangan Tuhan saya diubahkan, di tangan Tuhan saya diberkati, di tangan Tuhan saya diangkat, di tangan Tuhan saya dipulihkan, di tangan Tuhan setiap kutuk dari orang tua saya diubah menjadi berkat, di tangan Tuhan setiap sumpah serapah dari keluarga saya diubah menjadi berkat, di tangan Tuhan segala niat-niat orang jahat yang ingin menjahati hidup saya, merendahkan hidup saya, memaki saya, membuli saya, di tangan Tuhan hidup saya diproteksi, dilindungi, disertai, diberkati, dan diangkat oleh Tuhan. Kalau saya ditolong Tuhan, saudara juga ditolong oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ditolong Tuhan, saya pasti ditolong Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. 2181 jiwa, sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Saya pasti ditolong Tuhan. Terserah orang punya rencana jahat apa, terserah orang punya niat apa, tetapi satu hal yang saya mengerti, Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai hidupmu, yaitu rencana dan rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan, dan bukan rencana dan rancangan kecelakaan. Jadi hidup saudara dan saya di tangan Tuhan, penuh dengan anugerah, penuh dengan kepastian, penuh dengan kemenangan, penuh dengan mujizat, penuh dengan pertolongan Tuhan, dan penuh segala yang baik dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya
bisa hidup dalam mengasihi dan mengampuni. Nah, ini banyak yang dipertanyakan oleh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, dan duta-duta Kristus. Lalu bagaimana saya bisa mengasihi dan mengampuni orang yang sudah menyakiti saya? Bagaimana saya bisa mengampuni dan menyakiti orang yang sudah merendahkan hidup saya? Bagaimana saya bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang sudah dengan jelas-jelas kok pastor merencanakan yang jahat buat hidup saya? Yang pertama, yang Tuhan ajarkan kepada hidup saya untuk saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dengan cara menyadari kasih dan pengampunan Tuhan yang besar bagi hidup kita. Artinya, dengan cara kita menyadari anugerah Tuhan. Kalau kita mau balas yang jahat dengan yang jahat, kita ambil kaca yang besar, kita ngaca baik-baik sendiri. Kok saya mau balas yang jahat sama yang jahat ya? Waktu saya berbuat jahat saja, Tuhan tidak marah sama saya. Waktu saya buat hal-hal yang tidak enak sama orang lain, Tuhan tidak menghukum saya. Tuhan mengampuni saya. Jadi, kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ingin hidup di dalam kasih dan pengampunan, yang pertama, sadarilah anugerah Tuhan. Artinya adalah sadari bahwa kita ini sudah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan. Saya tahu ini nggak gampang, saudara. Saya tahu ini nggak mudah. Artinya gini, permasalahannya bukannya kita nggak bisa hidup di dalam kasih dan pengampunan. Masalahnya adalah bukan nggak bisa. Masalahnya adalah kita nggak mau. Kita maunya dendam kita harus terbalas. Kita maunya rasa benci kita harus terlampiaskan. Kita maunya emosi kita harus terlampiaskan. Sehingga orang yang menyakiti saya juga harus merasakan apa yang saya rasakan. Sehingga pada akhirnya orang yang membuat saya kecewa juga harus bisa merasakan kekecewaan yang saya alami. Nah, ini kan namanya membalas yang jahat dengan yang jahat. Kata Yesus, apalah jasamu? Apalah artinya? Orang berdosa juga hidupnya begitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, telinga ganti telinga. Semuanya sifatnya serba dendam-dendaman, balas-balasan, maki-makian. Saudara, mungkin masalah kita berbeda-beda. Mungkin tekanan hidup kita berbeda-beda. Tetapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya tidak tinggal diam. Ketika kita direndahkan orang, ketika kita dimusuhi orang, ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan najis gitu ya, perlakuan-perlakuan biadab terhadap kita, kita nggak mungkin dibiarin Tuhan sendiri. Nggak mungkin Tuhan tinggalkan sendiri. Ada maksud Tuhan yang akan Tuhan nyatakan lewat hidup kita. Dan indah pada waktunya Tuhan, Dia akan menyatakan pertolongannya. Indah pada waktunya Tuhan, Dia akan memberikan kekuatannya. Indah pada waktunya Tuhan, Dia akan membuka pintu-pintu yang sudah tertutup. Yang selama ini orang di luar sana mengerjai hidup kita. Ingin menghancurkan bisnis kita dan keluarga rumah tangga kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang harus saudara dan saya ingat adalah bahwa Tuhan tidak akan mungkin tinggal diam. Ada orang seenaknya ingin menghancurkan keluarga kita. Ada orang seenaknya ingin menghancurkan masa depan kita. Ada orang-orang meskipun itu keluarga kita sendiri yang ingin menggagalkan masa depan kita. Kan Yesus udah janji, aku punya rencana yang indah. Aku punya masa depan yang penuh dengan harapan yang cerah buat anak-anakku. Jadi, nggak mungkin Yesus tinggal diam ketika kita direndahkan, ketika kita dianiaya, ketika kita dijolimi, dilakukan hal-hal secara, maaf ya, biadab dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Kebenaran itu akan terbit seperti fajar di pagi hari. Kita akan ditolong Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Gimana kita bisa hidup dalam kasih dan pengampunan satu dengan yang lain? Yang pertama, dengan cara kita menyadari bahwa hidup kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan.
kita sudah diampuni sama Tuhan. Kita sudah tidak dihitung-hitung lagi pelanggaran kita. Semua pelanggaran kita. Mau kita hamil di luar nikah ke, kita nikah beda agama ke, kita pernah aborsi ke, kita dulu pakai narkoba, kita pernah bersetubuh di luar pernikahan, kita pernah jadi gay, kita pernah jadi homo, kita pernah jadi bini piaraan, kita pernah jadi laki piaraan, kita pernah melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Kita yang sempat berpikiran untuk, udahlah saya bunuh diri aja lah, udahlah saya mati aja lah, udahlah saya keluar dari pelayanan lah, dan lain sebagainya. Tuhan udah ampuni kita kok. It is finished at the cross. Sampai selama-lamanya, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan itu dia berikan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita yang berdosa, Tuhan yang udah ampuni. Saya ngerti betul saudara yang menyaksikan kabar baik ini, yang mendengarkan kabar baik ini, pasti mendengarkannya dengan hati yang pedih, pasti mendengarkannya dengan hati yang sakit, dengan hati yang luka, dengan air mata yang tercurah di pipi. Tapi percayalah, to be honest, dari hati saya yang paling dalam, as a Christian, as a friend, as a pastor, saya hanya ingin menyampaikan kabar baik ini. Ingatlah, kita pasti ditolong Tuhan, kita pasti dibela Tuhan, dimampukan Tuhan untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, yang berbuat jahat kepada kita, yang merendahkan kita. Memang nggak mudah. Saya bilang memang tidak mudah, tetapi bisa. Permasalahannya bukannya nggak bisa, tapi permasalahannya mau nggak kita menyadari pengampunan Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa hidup mengasihi dan mengampuni orang-orang yang sudah melukai hati kita. Yang kedua, dengan cara mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kita hidup di dalam buah-buah rohnya. Sama-sama katakan dengan saya, mulai hari ini, belum semua, sama-sama katakan dengan saya, 2367 jemaat, sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini, saya harus mengizinkan Roh Kudus memimpin saya, membimbing hati saya untuk hidup di dalam buah-buah Roh Kudus. Apa sih buah-buah Roh Kudus? Buah-buah Roh Kudus diawali dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, murah hati. Dan saudara tahu, ketika kita hidup dalam buah-buah Roh Kudus, maka hidup kita tidak mudah diprovokasi oleh setan. Setan seringkali memprovokasi hati dan perasaan kita. Setan seringkali memprovokasi iman kita, sehingga pada akhirnya dia berbisik dan dia berbicara di pikiran, di telinga, dan di hati kita. Udah bales kelakuan bapak lo yang bejat itu. Jangan ampuni orang tua yang bejat kayak begitu. Udah bunuh aja orang yang seperti itu. Udah ceraiin aja laki yang gak bertanggung jawab kayak begitu, yang cuman mau enaknya aja. Udah ceraiin aja istri yang males kayak gitu. Udah buang aja orang tua yang udah sakit-sakitan. Udah jangan ampuni orang yang kayak begitu. Udah rampok aja tuh uang kantor, ambil aja. Udah keluar aja dari pelayanan. Nah, seringkali iblis meracuni pikiran kita. Seringkali iblis mengintimidasi perasaan kita. Seringkali iblis mengintimidasi telinga kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, jika kita mengizinkan Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun hidup kita, maka rasa benci, rasa dendam, rasa amarah, rasa kecewa, rasa kepahitan, rasa luka, rasa sedih hati, rasa trauma akan diganti dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, panjang sabar, dan lain sebagainya. Saya ngerti betul mungkin ada istri-istri yang menyaksikan kabar baik ini yang sudah diabaikan oleh suaminya. Saya mengerti betul mungkin ada wanita-wanita yang sudah bersuami yang menyaksikan kabar baik ini yang diseenak-enaknya saja oleh suaminya. Diabaikan, dipukuli, dipersalahkan, tidak dianggap, main kasar, selingkuh, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya saudara, mau nggak mau pasti
terluka hatinya. Dan ketika hatinya terluka, saudara tergiring dengan suasana, sehingga saudara menyimpan kepahitan, menyimpan rasa trauma, menyimpan rasa stres, menyimpan rasa benci, sehingga akhirnya saudara mengalami ketertekanan, stres sendiri, dan berujung kepada depresi. Dan sehingga pada akhirnya ada suara-suara di telinga, di hati, di pikiran, ya udahlah saya bunuh diri aja lah, ya sudahlah saya cerai aja lah, ya udahlah saya tinggalin aja lah keluarga saya lah, mau hancur-hancur lah. Nah, saudara, emang ini yang dimaui setan, emang ini yang dimaui iblis. Tetapi kita jangan bodoh, don't be a stupid people. Sebaliknya kita harus we must be realized together about His mercy and His grace, and we still have a Holy Spirit in our life, in our daily activity. He is the great teachers. Roh Kudus itu adalah guru terbesar dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi Yesus itu sendiri. Roh Kudus adalah pribadi yang lemah lembut. Roh Kudus adalah pribadi yang bukan hanya sekedar menginsyafkan hidup kita, tapi Roh Kudus adalah pribadi yang akan mengajar hidup kita, bagaimana kita pada akhirnya bisa mengampuni orang tua yang sudah melakukan hal-hal tidak baik dengan hidup kita, mengampuni keluarga-keluarga cici, koko kita, atau adik-adik kita yang tidak berbuat baik sama kita. Roh Kudus akan mengajarkan kita bagaimana caranya kita bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang sudah melukai hati kita, menginjak-injak harga diri kita, bahkan ingin melakukan hal-hal sembrono dalam hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi hidup kita adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara boleh bagikan siaran langsung ini, saudara boleh bagikan kabar baik ini di Facebook saudara, karena saya merasa ini pesan sangat luar biasa untuk membebaskan orang, banyak jiwa dari yang namanya kepahitan, dendam, depresi, sakit hati, kecewa, rasa luka, dan lain sebagainya. Saya mengerti betul, sekali lagi saya bilang, pasti ada di antara saudara yang nunjuk saya, alah pastor cuman ngomong doang, nggak ngerasain. Saudara, sekali lagi saya ulangi, saya juga mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak enak. Yang menjelekkan saya adalah orang-orang yang sudah melayani. Yang merendahkan hidup saya adalah pendeta-pendeta yang cukup punya nama baik, punya reputasi hebat. Dia merendahkan saya, dia melakukan hal-hal yang tidak baik dengan saya. Tetapi waktu itu, Roh Kudus bilang sama saya, Verona, ketika kamu angkat tangan, aku yang akan turun tangan. Kalau ada di antara saudara berkata, sakit nggak Pak digituin Pak? Sakit saudara. Saya 3 bulan nangis. Setiap hari saya nangis. Setiap pagi, setiap sore saya cuma nangis. Saya difitnah, berzina dengan perempuan. Saya direndahkan saudara. Saya dijelekan oleh orang lain. Padahal saudara, ya ilah, istri saya itu saksi hidupnya. Orang-orang yang pelayanan sama saya itu saksi hidupnya. Selama saya melayani Tuhan, selama saya nggak pernah melakukan amoral, saudara. Tapi saya nggak bisa membela diri seperti ini. Tuhan cuman bilang, ketika kamu angkat tangan, saya akan turun tangan. Tetapi sebaliknya, ketika kamu turun tangan, aku yang akan angkat tangan. Saudara, saya direndahkan. Saya dikucilkan banyak pelayan Tuhan. Saya dimaki-maki oleh banyak orang. Wah, Pastor Verona, orang yang nggak tahu diri, kacang lupa kulitnya, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, saudara. Akhirnya hari ini saya menyadari bahwa rencana Tuhan itu selalu baik dan indah dalam hidup saya. Dan dari awal saya diremehkan, dari awal saya direndahkan, dari awal saya ditolak, dari awal saya dikucilkan, saya sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup saya dipulihkan oleh Tuhan, dan saya tidak hidup dalam dendam, rasa benci, stres, depresi, dan sebagainya. Justru sebaliknya, saya hidup dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh cek dan saudara boleh searching di Google. Saudara cari searching aja di Google, cari nama saya Pastor Verona atau Mario Verona Jaha. Saudara nggak akan menemukan hal-hal najis dalam Google tersebut. Saudara nggak akan menemukan hal-hal amoral dalam berita-berita buruk tentang saya. Karena memang saya nggak buat apa-apa. Jadi, kalau ada di antara kita yang sedang direndahkan orang, yang sedang dilecehkan orang, yang sedang dimaki-maki orang, tapi kita udah hidup benar, tapi orang cari-cari kesalahan kita, orang cari-cari gimana cara merendahkan dia dan lain sebagainya, nggak bakal ketemu, saudara, nggak bakal ketemu.
Yusuf itu mau dicari kesalahannya, Yusuf mau dicari kebejatannya, nggak ketemu, saudara. Kenapa nggak ketemu? Karena yang pertama, hidup kita di tangan Tuhan. Yang kedua, kita dibela Tuhan. Yang ketiga, kita disertai Tuhan. Yang keempat, kita dijamin Tuhan. Tuhan Yesus kita baik. Yang setuju katakan amin. Jadi cara yang kedua adalah, selain kita menyadari kasih karunia Tuhan yang besar, cara kita yang kedua untuk hidup di dalam kasih dan pengampunan adalah dengan cara mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita dan hidup di dalam buah-buah roh. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa hidup mengasihi dan mengampuni. Yang ketiga, dengan cara menyadari perintah dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita menyadari firman-Nya. Apa sih firman-Nya? Firman-Nya jelas kok. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu. Yang kedua, berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Yang ketiga, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci maki dan menganiaya kamu. Jadi jelas. Yang ketiga, kalau kita mau hidup dalam pengampunan dan mengasihi, ingat aja firman Yesus. Amin. Makanya selalu saya bilang sama Bapak Ibu Saudara, telinga ini, pikiran ini, hidup ini, jangan fokus dengan apa kata orang. Jangan mau dengerin kata-kata yang tidak membangun. Jangan dengerin kata-kata yang memprovokasi, saudara. Jangan. Oh, saudara, aduh, saya setiap hari, setiap malam, hampir setahun lebih, saya nih, saya terima hal-hal yang gak enak dari mami saya, saudara. Bayangin, saudara. Tapi Tuhan bilang, ampuni. Aduh, tapi gak bisa, Tuhan. Bisa. Cuman kamunya aja yang gak mau. Dan akhirnya, saya mengampuni dan memaafkan. Saudara, dalam mengampuni dan mengasihi, maka kita perlu waktu. Sama-sama katakan dengan saya perlu waktu. Amin? Amin? Sama-sama katakan dengan saya. Dalam mengasihi dan mengampuni, membutuhkan waktu. Amin? Nggak bisa orang langsung, wah ya, harus mengampuni, harus mengasihi. Tiba-tiba kita harus mengampuni, nggak bisa. Kita butuh waktu, kita minta tolong sama Tuhan. Kita jujur bilang sama Tuhan, Tuhan, saya belum bisa mengampuni papa saya. Saya belum bisa mengampuni cici dan koko saya. Karena kelakuan mereka itu sudah kelakuan biadab sama saya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku mau mengampuni. Tetapi tolong saya Tuhan, bantu saya Tuhan, untuk mengampuni, untuk mengasihi orang yang melukai hati saya. Teman kantor saya yang menusuk saya dari belakang. Teman bisnis saya yang bawa kabur uang perjanjian kerjasama, teman-teman pelayanan saya yang merendahkan saya, teman-teman pelayanan saya, pendeta-pendeta yang merendahkan saya dan lain sebagainya. Saya mau mengasihi dan mengampuni, tapi saya belum bisa. Roh Kudus tolong saya. Nah, itu butuh waktu. Sama-sama katakan dengan saya. Dalam mengasihi dan mengampuni, membutuhkan waktu. Amin. Supaya kita tidak terpaksa. Kita ngampuninya plong. Kita mengasihinya plong, saudara. Terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui kabar baik ini, saudara dikuatkan. Kiranya melalui kabar baik ini, saudara menerima hal-hal yang dahsyat. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ada berkat bagi orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan. Sama-sama katakan dengan saya, selalu ada berkat di balik pengampunan dan kasih. Sama-sama sekali katakan dengan saya, selalu ada berkat di balik pengampunan dan mengasihi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 2376 jemaat jiwa-jiwa. Sama-sama katakan dengan saya, selalu ada berkat di balik pengampunan dan kasih. Amin. Selalu ada berkat di balik pengampunan dan mengasihi. Yang pertama, berkat bagi orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan. Yang pertama, hidupnya akan hidup di dalam kedamaian. Sama-sama katakan dengan saya, orang yang hidup dalam kasih, orang yang hidup dalam pengampunan, akan hidup dalam kedamaian. Artinya, orang ini nggak senang ribut. Kita mau direndahin kek, kita mau dimaki-maki kek, kita mau dikatain kek, dasar kamu perempuan
pelacur, perempuan malam, wanita piaraan. Tenang aja kita. Ngapain kita mesti gubris? Orang itu bukan kita kok. Iya kan, saudaraku terkasih dalam Tuhan? Sehingga kita hidupnya dalam kedamaian. Kita bukannya punya spirit of celebrity gitu. Yang diomongin konferensi pers, yang diomongin konferensi pers, yang digosipin sedikit, buat klarifikasi. Nggak perlu, saudara. Orang benar itu nggak perlu klarifikasi, saudara. Kebenaran itu nggak perlu diklarifikasi. Beneran, saudara. Ada banyak orang ngomongin saya, banyak, Pastor Verona itu pendeta sesat, pendeta pakai minyak urapan, pendeta pakai air, dia sesat, pendeta A, B, C, D, F, Verona itu pokoknya pendeta dukun dan lain sebagainya. Mana ada di Bible, mana ada di kitab suci, mana ada di Alkitab nyembuhin orang pakai air, didoain pakai air. Saya tenang-tenang aja tuh, saudara. Saya nggak usah ribet. Ngapain? Justru saya pikir sebaliknya, wah, saya bersyukur karena mereka, saya semakin dikenal banyak orang, diomongin. Amin, saudara. Kita pikirannya akan jadi pikiran positif, bukan pikiran negatif. Oleh karenanya, berkat bagi orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan. Yang pertama, hidupnya akan hidup dalam kedamaian. Dia akan damai, dia akan tenang, dia akan, Tuhan pasti bela saya kok. Tuhan pasti tolong saya kok. Tuhan pasti beserta dengan saya, dan Tuhan pasti tidak akan meninggalkan saya. Dan yang pertama, berkat bagi orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan, yang pertama, hidupnya akan hidup dalam kedamaian. Sama-sama katakan dengan saya, orang yang suka mengampuni, orang yang suka mengasihi, dia akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Orang-orang yang suka mengampuni, suka mengasihi, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Buat teman-teman yang ada di Malaysia, di Timor Leste, di Singapura, di Brunei, sama-sama katakan dengan saya pasti hidup dalam damai sejahtera. Yes, karena itu berkat orang yang senang mengampuni dan mengasihi. Yang kedua, berkat bagi orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan, dia akan hidup dalam kerendah hatian. Dia akan cenderung rendah hati, saudara. Dia akan cenderung lebih, ya udahlah, nggak apa-apa, saya dikatain, biarin aja. Yang selanjutnya, ya udahlah, nggak apa-apa, orang mau berbuat jahat sama saya juga. Yang penting Tuhan pasti bela saya. Dia akan rendah hati. Dia akan cenderung merasa hidupnya bukan apa-apa tanpa Yesus. Merasa hidupnya bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Dia akan cenderung rendah hati. Dia akan cenderung humble. Orang yang senang mengampuni dan orang yang senang mengasihi, dia akan senang hidup dalam kerendah hatian. Makanya, saudara terkasih dalam Tuhan, lihat Yesus. Yesus tuh hidupnya senang mengampuni, Yesus hidupnya senang mengasihi. Makanya Yesus itu rendah hati. Dia ketemu siapapun juga disapa, dia ketemu siapapun juga dilayani, ketemu orang miskin, ketemu orang berdosa, ketemu siapapun, dia hidup dalam kerendah hatian. Ya, tadi ada salah satu komentar, memang benar Pastor, hidup dalam mengampuni itu berat banget. Ya kan? Saya kan nggak bilang hidup dalam mengampuni itu mudah seperti mengembalikan telapak tangan. Nggak mudah untuk mengampuni orang yang menjahati kita. Nggak mudah untuk mengasihi orang yang jahatin kita. Tetapi ingat, satu, kita punya Roh Kudus. Yang kedua, kita memiliki anugerah Yesus sehingga kita bisa bisa hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, setelah ini saya akan berdoa. Nggak tahu kenapa ya, di tangan saya ini ada urapan kasih, urapan kelepasan. Saudara, hari ini yang selama ini saudara benci, saudara dendam, saudara simpan benci, hari ini saya akan berdoa secara khusus untuk saudara pada akhirnya dilepaskan dari roh dendam, roh benci, roh sakit hati, roh kekecewaan, roh terluka. Roh yang pokoknya saya ingin balas, Pastor. Saya ingin balas. Demi apapun saya ingin balas orang itu. Izinkan Roh Kudus hari ini mencabut roh itu di hati saudara. Jangan mau.
Dan yang terakhir, apa berkat bagi orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan? Yang ketiga, hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya akan jadi contoh, hidupnya akan jadi teladan, hidupnya akan jadi panutan. Orang akan lihat, kok dia dimaki-maki, kok dia direndahkan, kok dia dihina, kok dia dimarahi, kok dia nggak bales ya? Ada apa ya? Hatinya terbuat dari apa ya? Nah, itu yang akan menjadi bagian hidup kita. Kalau kita hidup dalam kasih dan pengampunan, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat ya, Yesus itu direndahkan, Yesus itu dikhianati, Yesus itu dipukuli, Yesus itu hidup dalam hal-hal yang menyakitkan. Tetapi di atas kayu salib Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Dan lagi saudara, sebagai penutup, dengar baik-baik pesan saya sebagai sahabat, sebagai pendeta, sebagai gembala. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa orang yang hidup di dalam dendam, orang yang hidup di dalam benci, orang yang hidup di dalam kepahitan, orang yang hidup di dalam rasa trauma, rasa kecewa, rasa sakit hati, yang pertama, hidupnya akan mudah diprovokasi oleh setan. Setan akan terus memprovokasi hidup kita. Kamu memang sudah nggak layak, kamu memang orang yang pantas terima keadaan seperti ini, memang kamu harus dibuang, memang harus kamu direndahkan, kamu orang gagal, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, selain kita hidupnya mudah terprovokasi oleh iblis, yang kedua, orang yang hidup di dalam rasa dendam, rasa benci, rasa kecewa, sakit hati, dan amarah yang berlebihan, hidupnya akan mudah memproduksi sakit penyakit di dalam tubuhnya sendiri. Artinya gini, lewat rasa benci, lewat rasa dendam, lewat rasa kepahitan, lewat sakit hati yang kita taruh di hati kita taruh di hidup kita, maka akan muncul sakit penyakit. Darah kita mulai naik, kita akan semakin kolesterol, kita akan asam urat, kita akan mengalami tumor, miom, kista, dan tensi kita naik, dan pecah pembuluh darah kita, dan akhirnya kita bisa terkena stroke, saudara. Ada banyak orang saya jumpai di lapangan, bahwa mereka sakit bukan karena memang sakit secara medis, tetapi sakit disebabkan karena rasa benci, rasa dendam, sakit hati, dan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Oleh karenanya, melalui kabar baik ini, jangan hidup dalam rasa dendam ya, jangan hidup dalam rasa benci, jangan hidup dalam rasa kecewa, jangan hidup dengan rasa trauma masa lalu. Saya mengerti untuk melupakan ini semua tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan kita, tetapi at least kita menyadari masih ada Tuhan yang akan membela hidup kita, masih ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk mencabut semua rasa trauma itu, dan masih ada anugerah dan kasih karunia Tuhan yang menerima hidup kita apa adanya dan bukan ada apanya. Mulai hari ini, jangan ingat-ingat lagi perkataan orang yang sudah mengucapkan hal-hal yang tidak memberkati hidup kita, ya mungkin mengata-ngatai hidup kita,